Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah beberapa orang kumpul ya. Biar Ibu foto dulu nama yang kumpul sebelum. Ya. Ya. Yang lain on cam atuh seperti Saiful. Kamu difoto. Nah, baru Alfian sama Saiful, Maura. Yang lain mana? Nilai tambah, Neng, karena 1 menit lagi kamu sudah kumpul. Oke. Ya. Bentar. Saiful, kita nanti mulai saja jam 8:02 ya. Nanti umpamanya 2 menit temanmu belum kumpul, kita mulai saja presentasi. Baik, Bu. Kelompok, sekarang kelompok 1, IPA 4. Agus sampai Carla sudah siap ya? Bentar, ini udah. Ya, baru 21 orang. Saiful, kita sudah lebih 2 menit. Walaupun tadi sudah berdoa, nggak apa-apa, kita berdoa lagi saja. Pimpin doa dulu, Saiful. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saiful. 12 IPA 4. Bismillah, semoga kita sehat semua ya. Kemudian tahun depan kamu akan mendapatkan kegembiraan karena kamu akan diterima di PTN atau apapun yang kamu inginkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. IPA 4. Sebelum Ibu ke kelompok 1, Ibu akan mengantarkan dulu ya kelompok 1 ini untuk presentasinya supaya kamu mengingat kembali. Jadi kemarin kita sudah kepada pemberontakan PKI Madiun.
PKI Madiun yang bisa dibereskan oleh Gatot Subroto dan Ahana Sution, tetapi kemudian kadernya yang bernama Aidit dan Lukman ini bisa melarikan diri ke Cina, tapi kemudian Indonesia berubah zaman. RIS tahun 1949 kita diakui sebagai negara RIS oleh Belanda, tapi ternyata RIS ini membuat kita pecah juga. Kita ribut dengan teman-teman kita sendiri. Akhirnya 17 Agustus 1950, Soekarno memerdekakan kembali, seolah-olah merdeka untuk dua kalinya, dengan menyebutkan Indonesia menjadi negara demokrasi liberal. Karena atas nama liberal, akhirnya Soekarno mau tidak mau menerima faham apapun yang masuk ke Indonesia. Nah, ini semua dimanfaatkan oleh Aidit dan Lukman. Mereka kembali ke Indonesia dan kemudian mereka memohon kepada Soekarno untuk diterima. Bahkan mereka berjanji akan membangun Indonesia bersama-sama. Masyarakat Indonesia jelas menolak apa yang diinginkan oleh Aidit, tapi Soekarno pernah bicara, kenapa harus fobia terhadap komunis? Toh mereka sudah akan memperbaiki diri. Dan akhirnya bukan namanya komunis kalau mereka sebenarnya masih punya jargon. Revolusi belum berakhir. Ketika mereka diterima oleh Soekarno, strategi untuk mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno mulai dijalankan. Dia bisa mengambil hati para petani, para buruh, sebagian masyarakat Indonesia, dan tahun 1955 ketika pemilu PKI menang. Lumayan dapat puluhan kursi. Dan kemudian lebih legal lagi PKI setelah Soekarno menyebutkan bahwa para pemenang pemilu harus turut bekerja semua dalam satu ajas pemersatu mereka, Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Jadi seolah-olah PKI punya kekuatan dengan Nasakomnya. Nah, karena mereka memiliki kekuatan itu, akhirnya mereka melakukan strategi dan terjadilah apa yang dikenal dengan nama G30 SPKI, Gerakan 30 September. Tapi Soekarno menyebutnya sebagai gestok, Gerakan 1 Oktober. Tapi dunia lain menyebutkan atau negara-negara lain menyebutnya Gestapu. Gerakan September 30. Jadi ada 3 nama. Gestapu, Gestok, G30 SPKI. Itu pengantar Ibu. Silahkan kelompok 1 kalian mulai berpresentasi. Dari Agus sampai Carla. IPA 4 dengarkan baik-baik. Slide mana yang membuat kamu ingin bertanya, catat dulu sebelum kamu lupa. Nah, ketika nanti pas waktu ada waktu bertanya, kalian langsung mengajukan pertanyaan. Oke, Agus dan kawan-kawan, segera. Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera Gus. Alfian. Ya, segera aja Kang. Ini Alfian masih diam ya? Karena biasanya yang suara di Ibu yang nggak kedengeran. Maaf Bu, masih ke-mute saya. Iya, nggak apa-apa. Ya, maaf Bu.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemberontakan G30 SPKI. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri mulai dari Alifah Hasna. Saya Alifah Hasna, nomor absen 2. Saya Alvin Revi Juniawan dari absen 3. Saya Nanda Putra Wijaya, absen 4. Saya Rilia Nurhikmah dari absen 5. Saya Brian Dias, absen 6. Dan yang terakhir, saya Carla Angelin dari absen 7. Kalau Agus kemana? Agus Haryanto, absen 1. Ikut KSN ya? Oh iya udah. Nah, karena langsung absen 2. Oke, terus yang Kang. Apa itu G30 SPKI? G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Kejadian yang terjadi ialah pelanggaran HAM berat pada 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya. Mereka disiksa, dibunuh, dan dihilangkan secara paksa oleh PKI. Tujuan dari G30 SPKI ini adalah untuk merobohkan pemerintahan Presiden Soekarno dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. G30 SPKI memiliki sebutan lain seperti Gestapo atau Gerakan September 30 dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Nah, untuk bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Pada Kamis 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Aksi tersebut ditandai dengan rencana pembunuhan 7 jenderal besar. Nah, bagaimana sih kronologis pembunuhan tersebut? Mulai dari yang pertama, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Nah, pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Sementara yang lain ada yang bertugas untuk menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani dan yang bertugas mengepung rumah itu. Yang kedua yaitu Majen R. Suprapto didatangi oleh rombongan penculik yang menghampiri rumahnya pada pukul 4.30 pagi. Pasukan itu mengatakan bahwa Suprapto dimintai menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, Suprapto langsung mengiyakan. Rupanya Jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke lubang buaya dan dianiaya dalam keadaan terikat. Lalu yang ketiga yaitu Majen MT Haryono. MT Haryono diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya, jumlah lawan terlalu besar dan banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Akhirnya, dirinya ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga pada saat itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kemudian yang keempat ada Majen S. Parman, disergap pada tanggal 1 Oktober 1965 sekira pukul 4 WIB. Dirinya tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cakrabirawa. Rombongan itu mengatakan bahwa suasana di luar genting. Bahkan mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi dan diculik. Kemudian yang kelima ada Brigjen DI Panjaitan. Diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Tapi dirinya mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi, resmi, dan lengkap. Namun, tanpa diduga, pasukan itu malah menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur berserakan. Lalu Panjaitan turun dari kamar di lantai 2 dan menemui rombongan penculik. Jenderal asal Tapanuli itu sempat melawan, sehingga dirinya ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga, dan langsung dibawa pergi. Kemudian yang keenam, ada Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo Penjo. Terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya, dan orang dilarang melintas, serta hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Dan yang ketujuh,
ada Letu Pierre Andreas Tendian, keturunan Prancis, yang sebenarnya bukan sasaran penculik, akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 1965, dirinya tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan penculik itu datang dan bertanya kepada Tendian apakah dirinya adalah A.H. Nasution, tanpa ragu Tendian menjawab bahwa dialah Jenderal Nasution. Meskipun dirinya tahu apa risikonya, tindakan itu dilakukan agar sang jenderal bisa selamat. Bagaimana kejadian setelah aksi pembunuhan tersebut? Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Bribka Karel Satsuetubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan ke-30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan menghimpun pasukan lainnya, seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD, di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Selanjutnya, lanjutkan. Bagaimana dengan dalang di balik pemberontakan G30 SPK ini? Karena tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata, membuat tokoh pendukung G30 SPKI, termasuk Ketua PKI DN Aidit, melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Bagaimana dengan jenazah 6 jenderal dan 1 bawahan jenderal tersebut? Jenazah ke-6 jenderal dan bawahan jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya pada 5 Oktober 1965. Seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Kenapa G30 SPKI dilakukan? Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan G30S atau PKI dilatar belakangnya oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pada masa Presiden Soekarno, ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme diberlakukan dengan seimbang sejak masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Keseimbangan ini justru menginisiasi komunis untuk mendominasi Indonesia, atau dengan kata lain PKI ingin mengubah ideologi nasional atau Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua, keadaan ekonomi yang memburuk pada 1965 ditandai dengan inflasi sebesar 650%, membuat lemahnya kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno yang saat itu menyuarakan ideologi Nasakom. Kondisi ini diperparah dengan terbunuhnya 6 jenderal yang berdampak pada kecurigaan terhadap PKI. Yang ketiga, pembentukan Angkatan ke-5 yang diinisiasi PKI. Dukungan yang diberikan Soekarno terhadap PKI memberikan angin segar untuk membentuk angkatan militer sendiri. Ketidakharmonisan hubungan PKI dengan pihak militer semakin memanas, di mana banyak hasutan-hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Hal ini menjadi fondasi untuk rencana G30S dan merupakan salah satu penyebab G30S PKI. Kesimpulan, G30S atau PKI terjadi karena hasrat untuk mengganti ideologi negara, perekonomian yang tidak stabil, dan adanya ketidakpercayaan antara angkatan militer dan PKI, di mana PKI bermaksud untuk memisahkan diri dengan membentuk angkatan ke-5. Baik, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di balik dari pemberontakan G30 PKI. Jadi yang pertama adalah Dipa Nusantara Aidit. Dan Aidit ini adalah pemimpin senior PKI. Nah, beliaulah yang menghasut rakyat Indonesia untuk mendukung gerakan PKI atau komunis dengan embel-embel negara yang lebih maju. Dia juga melancarkan aksinya dengan konsepsi Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Disinilah DN Aidit ditetapkan sebagai dalang di balik G30 SPKI. Selanjutnya, ada Sejam Kamaruzaman. Beliau adalah kepala biro khusus di PKI yang memegang perekrutan tentara pendukung PKI. Beliau juga disebut sebagai dalang PKI karena Sejam dikatakan yang menghasut DN Aidit untuk segera melakukan penyerangan. Lalu, ada Brigjen Suparjo.
Beliau berperan sebagai juru bicara G30 SPKI untuk menemui Presiden Soekarno untuk menjelaskan niatan terkait aksi tersebut. Nah, setelah itu ada Kolonel Abdul Latif. Beliau berperan sebagai Komandan Brigade Infanteri 1 atau Jajah Sakti dan membawahi pasukan pengaman ibu kota. Yang terakhir ada juga Letkol Untung. Nah, Letkol Untung ini yang memerintahkan pasukannya untuk menculik Jenderal TNI dan membawanya ke lubang buaya. Next slide. Nah, ini adalah korban-korban. Mereka bertujuh ini diculik dari kediamannya, kemudian dibunuh di lubang buaya. Ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo, Letu Pierre Andreas Tendean. Sebenarnya ada juga Abdul Haris Nasution, namun beliau berhasil kabur dari kekejaman PKI. Selanjutnya ada juga korban di Jakarta dan Yogyakarta, yaitu Brigadir Polisi Ketua Karel Saswi Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusrumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dong. Nama saya Saiful Langsung. Nama saya Saiful Hidayat. Saya ingin bertanya, itu kan tadi Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dari PKI. Nah, apa sih tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Jenderal Nasution? Oke. Kelompok 1, Saiful bertanya, Jenderal Ahan Nasution luput dari pembantaian PKI. Kemudian apa tindakan selanjutnya gitu ya dari Ahan Nasution gitu ya Saiful ya? Iya, Bu. Oke. Pertanyaan kedua. Saya, Bu. Oke, Fakih. Ya. Nama saya Muhammad Fakih, nomor absen 22. Saya ingin bertanya, tujuan PKI kan mau mengganti ideologi negara ya dengan gerakannya. Tapi kenapa yang ditargetkan oleh PKI itu jenderal-jenderalnya? Kenapa nggak langsung Soekarno-nya gitu? Oke. Kenapa targetnya malah jenderalnya ya? Oke. Jadi pertanyaan Fakih kelompok 1, tujuan PKI itu kan mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Tapi kenapa kok yang menjadi sasaran tembak atau targetnya adalah para jenderal Angkatan Darat? Begitu ya Fakih ya pertanyaan kamu ya. Oke, satu lagi aja. Satu lagi kita tutup. Saya mau nanya, Bu. Oke, Nadia. Ya, Nadia. Dampaknya peristiwa G30 SPKI bagi masyarakat Indonesia apa aja sih? Apalagi khususnya buat masyarakat biasa gitu. Oke, dampak peristiwa G30 SPKI bagi masyarakat, terutama masyarakat biasa gitu ya? Oke, kelompok 1, silahkan kamu simpulkan pertanyaan dan usahakan jawab. Ada 3 pertanyaan dari teman-temanmu. Pertanyaan itu berarti mereka sangat memperhatikan ya. Siapa? Oh, Agus jaringannya jelek, udah nggak apa-apa. Ntar Ibu jawab Agus dulu. Oke, pertanyaan Saiful, pertanyaan Fakih, pertanyaan Nadia itu mewakili dari kelas 12 IPA 4. Jenderal Ahan Nasution itu akhirnya terbebas. Tapi kemudian apa tindakan selanjutnya dari Ahan Nasution dalam mungkin ya pemberantasan PKI? Adakah tindakan lanjutnya dari beliau? Kemudian Fakih, Fakih Muhammad Fakih, tujuan PKI katanya untuk mengganti ideologi. Tapi kenapa yang dia jadi targetkan adalah si para jenderal itu? Nadia, dalam apa sih dampak dari peristiwa G30 SPKI bagi masyarakat terutamanya? Oke. Siapa yang mau menjawab yang paling kamu atau yang paling bisa dulu dijawab?
Saya izin menjawab pertanyaan dari Saiful, Bu. Oke, Carla. Oke, jadi Jenderal Nasution itu mengalami patah kaki saat melarikan diri. Jadi setelah itu dia bersembunyi di rumah tetangganya sampai jam 6 pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, setelah dia kayak ngerasa aman gitu, dia balik ke rumahnya. Terus dia minta ajudan dan iparnya untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Setelah itu, setelah dibawa pukul jam 4, Ajudan Nasution AKP Hamdan menelpon Pangdam si Jaya Maijen Umar Wiran Hadi Kusuma dan melaporkan peristiwa tersebut. Sekitar pukul jam 4.30, Umar tiba di rumah Nasution dan menyaksikan bekas kediaman G13 PKI yang bisa lihat di Ajudan Nasution. Terus jam 6.30, barulah diadakan usaha untuk mengambil Nasution dari persembunyiannya. Pada pukul jam 7 malam, Nasution kemudian dibawa ke Makostrad untuk mengatur siasat penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Gitu. Oke, Saiful, itu kronologi yang disebutkan oleh Carla, bagaimana awal beliau bisa bersembunyi di rumah tetangganya, yaitu diplomat Irak. Jadi ketika terjadi penembakan, beliau bisa loncat ke pagar tetangganya, dan kemudian ternyata si orang-orang Cakrabirawa itu tidak paham wajah dari pejabat-pejabat Angkatan Darat. Sehingga ketika yang muncul adalah Pierre tendean ajudannya, dan Pierre menyebutkan bahwa dirinya Ahana Nasution, dibawa juga itu Pierre ke Lubang Buaya yang dianggap sebagai Ahana Nasution. Dan kemudian yang disebutkan oleh Carla, kelompoknya itu jawaban yang diinginkan oleh Saiful. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Ya, dia kemudian menghubungi teman-temannya, kemudian akhirnya dia mencari cara bagaimana pemberontakan itu harus diakhiri. Dan Carla juga Saiful, ternyata yang tampil ke depan itu bukanlah Ahana Nasution, karena memang Ahana Nasution masih terluka di kakinya, kemudian dia juga mentalnya masih trauma dengan kehilangan anaknya, kemudian juga kehilangan teman-teman seperjuangannya. Akhirnya yang muncul seolah-olah yang melakukan pemberantasan itu adalah Pangkostrat pada waktu itu, yaitu Jenderal Soeharto. Itu Saiful, kronologi yang menimpa diri dari Ahana Nasution, dan tindakan selanjutnya, walaupun dia memberikan ide-ide bagaimana cara pemberantasannya, tapi praktek pelaksanaannya yaitu dilakukan oleh Pangkostrat karena beliau sendiri belum mampu untuk berdiri sesungguhnya ya, berdiri karena memang dia terluka di kaki, berdiri mental dia belum bisa karena memang dia sedang terluka dengan meninggalnya anak kesayangannya yaitu Ade Irma Suryani. Itu Saiful apa yang dijelaskan oleh Carla, ya jelas sekali kronologi bagaimana dia sampai menuju kembali ke teman-temannya. Oke, terima kasih Carla. Pertanyaan berikutnya, Eta dulu, Saiful, bagaimana jawaban dari Carla? Jelas, Bu. Oke, jelas. Tapi kamu jangan stop puas begitu aja ya. Kamu harus bisa mencari kembali ya. Kalau kamu puasnya sudah puas, sudah kamu apatis. Oke, makasih Saiful. Pertanyaan selanjutnya kelompok 1. Ibu, saya mau menjawab pertanyaan Fakih. Oke, Aprilia akan menjawab pertanyaan Muhammad Ya, Fakih. kenapa yang diincar PKI jenderal-jenderalnya dan kenapa bukan Soekarno? Nah, PKI mendengar adanya desas-desus bahwa akan adanya resolusi Dewan Jenderal. Para pemimpin PKI resah. Jika resolusi Dewan Jenderal berhasil, maka kedudukan mereka berada di ujung tanduk. Dengan alasan itu, maka PKI ingin mendahului para jenderal dengan menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat agar tidak terjadi resolusi Dewan Jenderal dan posisi mereka aman. Ya, Fakih, itu jawaban dari kelompok 1. Karena ada resolusi Dewan Jenderal. Jadi tadi April ya, jawaban kamu sudah betul, tapi Ibu tambahkan sedikit ya kronologinya ya April ya.
Sama dengan April, Ibu hanya menambahkan saja jawaban April sudah betul. PKI ingin mengubah haluan negara menjadi atau falsafah negara menjadi komunis dari Pancasila. Tapi kenapa yang diincar adalah para jenderal? Ini dikronologikan April dan kawan-kawan dimulailah ketika Perdana Menteri Cina Zhou Enlai menawarkan 100 pucuk senjata jenis Chun. Nah, ini Aidit tertarik sekali karena Aidit berstrategi dia ingin melakukan coup. Dan ketika itu dia sudah dekat dengan Soekarno. Nah, akhirnya dia meminta kepada Soekarno, tawaran itu diambil, Bung, untuk kita buat angkatan kelima. April, tadi di PPT kamu ada nggak angkatan kelima? Ada kan ya? Nah, jadi senjata itu ingin diberikan kepada angkatan kelima. Kenapa? Aidit berbicara bahwa kita sudah punya angkatan darat, kita sudah punya angkatan laut, kita sudah punya angkatan udara, kita sudah punya kepolisian. Bung, senjata itu kita buat untuk angkatan kelima. Siapa angkatan kelima? Yang di belakang Aidit, buruh dan tani. Nah, ide dari pembuatan angkatan kelima langsung ditolak oleh angkatan darat pimpinan Ahmad Yani. Makanya target sasarannya meringkus, membungkus siapapun angkatan darat yang menghalang-halangi keinginan PKI. Ditambah lagi dia mengisukan adanya Dewan Jenderal. Padahal dia yang mengisukan. Kenapa dia mengisukan Dewan Jenderal? Bencinya terhadap angkatan darat karena ditolaknya pembuatan angkatan kelima, makanya diisukan kepada Bung Karno. Bung, itu akan terjadi makar, akan terjadi coup dari angkatan darat. Mereka sudah membuat dewan yang dikenal dengan nama Dewan Jenderal. Jadi target sasaran angkatan darat. Ditambah lagi, dia merasa dimusuhi oleh angkatan darat. Yang paling tidak suka terhadap ide-ide PKI adalah angkatan darat. Tambah tahun 1964 diberitakan Soekarno sakit. Dan kata dokter dari Cina, kalau tidak meninggal, Soekarno ini akan lumpuh. Nah, PKI merasakan kalau Soekarno lumpuh, kalau Soekarno meninggal, pasti pimpinan akan dipegang oleh Ahmad Yani dari angkatan darat. Dia pasti akan meringkus habis yang namanya PKI. Makanya Fakih, tadi seperti jawaban dari Aprilia, yang ditargetkan sasarannya adalah angkatan darat. Karena musuh utama PKI adalah angkatan darat. Si para jenderal, si para penggedenya. Kenapa bukan Soekarno? Kata Fakih. Lah, kan kalau umpamanya Soekarno seolah-olah sudah melindungi. Sebenarnya bukan melindungi ya. Karena Soekarno suka persatuan ya. Soekarno seolah-olah tanda kutip melindungi. Dengan apa melindungi PKI? Dengan ajasnya Nasakom. Jadi dia tidak mentargetkan Soekarno, tapi dia mentargetkan para jenderal yang menghalang-halangi. Fakih, kalau mau lebih jauh lagi, komunis jelas mendukung Soekarno karena ketika Soekarno bermusuhan dengan Malaysia, Soekarno mempercayakan kepada PKI untuk turut serta terjun ke Malaysia untuk mengikis habis neokolonialisme. Makanya dia bersahabat kenal, dia mendukung sekali Soekarno, tapi dia bermusuhan dengan Pak Jenderal yang menolak angkatan kelima. Itu Fakih. Betul April jawaban kamu ya. Makanya nanti April dia membentuk Dewan Revolusi untuk menghadang Dewan Jenderal. Bagaimana Fakih? Halo? Saya mau nanya lagi, boleh nggak, Bu? Ya sudahlah. Fakih lagi ke belakang dulu. Sekarang jawaban Nadia bagaimana April dan kawan-kawan? Iya masih, Bu. Apa gimana? Ya, kan suara saya jelas nggak, Bu? Jelas sekali. Iya. Jadi kan
Ya, gimana? Yang pada akhirnya menumpas PKI kan ada Bapak Soeharto sama Bapak Sarwoedi. Kenapa? Soeharto. Iya. Iya, betul. Kenapa nggak dari awal aja PKI itu ngincer mereka berdua juga gitu, Bu? Padahal pada akhirnya juga yang bikin PKI hancur kan dari mereka berdua gitu, Bu. Mereka. Oke, silakan April dan kawan-kawan. Ada pertanyaan tambahan nih dari Fakih nih. Kenapa tidak sasarannya kepada Soeharto dan Sarwoedi? Kenapa para jenderal itu? Toh nanti pada akhirnya Soeharto juga yang mengikis habis PKI. Oke, Nak. Gimana jawaban kamu, Nak? Kalau Agus ini bermasalah dengan sinyal, jadi Ibu tidak mendesak-desak Agus ya. Karena dia juga hatinya sedang gundah ya, ingin masuk nggak bisa. Alifa sampai Carla, gimana nih pertanyaan selanjutnya dari M. Fakih? Maaf, Fakih boleh diulang nggak pertanyaannya? Iya. Kenapa sasarannya bukan Soeharto? Oke, Fakih bilang lagi. Jadi kan yang menghancurkan PKI, yang bubarin PKI itu pun Pak Soeharto sama Pak Sarwoedi yang mimpinnya. Kenapa nggak dari awal aja PKI itu ngincer mereka berdua biar pada akhirnya nggak ada yang ngelawan mereka lagi gitu pas habis gerakan G30-nya. Ya, gimana, Nak? Maaf, boleh dielaborasi lagi nggak? Soalnya pertanyaan masih ambigu menurut kelompok kami. Oke, kalau begitu jawaban untuk Nadia aja dulu. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nadia, Bu. Oke, Agus sudah hadir ya, udah hadir lagi. Oke, Agus, gimana Gus? Bentar, Bu. Kan dampak G30 SPKI bagi masyarakat biasa itu, jadi pasca pembantaian dari PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan dari para penyelenggara dan lembaga negara. Nah, jadi itu mengakibatkan timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami dan KAPPI. Itu, Bu. KAPI. Ya, Nadia, jadi sebenarnya tadi sudah ada ya dalam PPT-nya ya. Siapa tadi yang jawab? Agus ya? Sebenarnya ada dalam PPT-nya ya. Apa dampak bagi masyarakat? Sangat dirugikan sekali. Sangat dirugikan sehingga nanti pada akhirnya mereka akan melakukan demonstrasi disebabkan oleh apa? Karena ketika PKI melakukan coup, Soekarno tidaklah juga membubarkannya. Nah, sehingga akhirnya banyak sekali banyak sekali rasa takut dari masyarakat. Jadi dampaknya rasa ketakutan masyarakat apabila terjadi coup itu lagi. Tapi Soekarno merasa tenang-tenang saja. Nah, akhirnya dilakukanlah demonstrasi mahasiswa yang dilakukan oleh kami, yang dilakukan oleh KAPI, yang kemudian nanti juga dilakukan oleh persatuan-persatuan aksi lainnya. Itu. Neng, dampak ekonomi, Neng, yang bertanya tadi Nadia, sampai 650% inflasi. Jelaslah masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Keuangan mereka tidak punya, harga melambung. Itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang lebih menyedihkan lagi, Nadia, ketika dilakukan pemberantasan oleh Pangkostrat kita, ini dilakukan bersih lingkungan, di mana apapun yang berbau PKI dibabat. Jadi ketika masyarakat itu tidak paham tentang PKI, tapi dia dekat dengan orang-orang PKI, nah mereka dianggap
Itu sangat menyedihkan sekali. Itu dampak dari gerakan PKI terhadap masyarakat kebanyakan. Ya, sudah dijawab oleh Agus, bahkan di PPT akhir itu kelompok 1 menampilkan itu ya. Nah, dia ya, banyak sekali yang dirugikan. Ekonomi kita sangat rawan pada waktu itu. Daya beli tidak punya sama sekali, dan rasa ketakutan, kejatuhan mental itu pun ada pada saat itu. Oke, Neng. Untuk pertanyaan Fakih selanjutnya, bagaimana elaborasinya, hasil elaborasinya sudah dapat? Gimana? Alifian, Ananda? Kelompok 2 mulai bersiap-siap ya, supaya waktunya kita tidak termakan banyak ya. Ibu, maaf. Ada yang mau menjawab? Ingin Oke, bertanya ke Saiful. Ibu. Gimana, Saiful? Tadi kan Bertanya ke Ibu boleh apa pun. Dampaknya itu kan lemahnya ekonomi, terus juga Betul. kepercayaan ke Soekarno melemah gitu kan, Bu, karena terbunuhnya Betul. jenderal. Iya. Nah, untuk itu Soekarno menyerahkan kepada Soeharto yaitu berupa Super Semar tuh, Bu. Betul. Nah, dengan Super Semar kan banyak versinya tuh, Bu. Katanya ada yang Betul. menyerahkan pemerintahan, ada yang menyerahkan cuman memulihkan keamanan. Nah, itu yang sebenarnya itu bagaimana, Bu? Apakah itu dampak dari PKI juga, Bu? Oke, Saiful, pertanyaan itu akan Ibu jawab ketika Ibu masuk Orde Baru. Kamu mah ingin lari aja, ih. Nanti ada masanya Orde Baru, ya. Jadi banyak sekali berkembang versi Super Semar itu ya. Surat Perintah 11 Maret itu asli apa enggak, kan masih banyak yang ngomong begitu ya, Saiful ya. Asli apa enggak? Di situ apa sih yang yang dikatakan oleh Soekarno? Hanya untuk memulihkan keadaan saja, memulihkan keamanan saja, atau memberikan kekuasaan kepada Soeharto, begitu ya, Saiful ya? Iya, Bu. Sabar, Saiful. Akhir dari semester ini kita ketemu Super Semar yang masih banyak sekali versinya. Sabar ya. Oke, insya Allah. Baik, Bu. Insya Allah kita akan ketemu di sana. Bahkan Saiful dan kawan-kawan, nanti kamu yang akan menjawab sendiri. Ibu akan berikan pidato asli Soekarno, didampingi oleh Super Semarnya. Nah, nanti kamu bisa, itu asli enggak? Itu apa sih tujuannya? Nanti bisa sendiri kamu simpulkan ya, Saiful ya. Sabar, Kasep. Ya. Oke, hai kelompok 1, kita sudahi. Satu lagi kok. Kamu sudah menjawab dengan baik semuanya. Tinggal satu lagi tambahan dari Fakih. Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fakih. Boleh. Ya, jadi PKI itu mau melumpuhkan TNI Angkatan Darat dulu karena PKI menganggap TNI Angkatan Darat sebagai lawan utama mereka kan. Terus dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Latif memberikan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Katanya karena Jenderal Soeharto itu loyalis Bung Karno, maka tidak dijadikan sasaran. Terus menurut Latif juga, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Itu Alifa. Oke, itu jawaban Alifa dan kawan-kawan ya. Kita cerita lagi sedikit ya. Kalian sudah dewasa, polemik tentang G30 SPKI, kemudian teori-teori tentang G30 SPKI itu harusnya sudah kamu pahami. Jadi pertanyaan dari Fakih ini, Alifa, kenapa tidak langsung ke Soeharto saja? Betul, yang disebutkan Alifa, tidak ditargetkan Soeharto itu oleh PKI. Kenapa tidak ditargetkan? Karena pada waktu Ahmad Yani sampai Aha Nasution dan si 7 jenderal itu yang tewas terbunuh, itu Soeharto belum jadi apa-apa.
Ya, jadi bukan tidak dijadikan sasaran. Yang selalu ditanyakan pendapatnya dari Soekarno itu Ahmad Yani, orang kepercayaannya Soekarno. Yang suka menjawab itu Ahana Sution. Kalau kamu lihat 7 jenderal, itu mereka adalah orang-orang pejabat-pejabat dari TNI yang duduk untuk apa ya, yang paling baik di segala bidangnya. Jadi orang yang paling penting di segala bidangnya. Belum Soeharto. Makanya betul kata Alifah, belum jadi bidikan. Alifah dan kawan-kawan, Brian dan kawan-kawan, Carla yang ibu sebut saja ya, Ananda dan kawan-kawan, sehingga kenapa Soeharto tidak jadi target sasaran? Muncul teori yang mengatakan bahwa dalangnya adalah Soeharto. Ya enggak, Alifah? Pernah baca? Soeharto, kan di situ angkatan darat, petinggi-petinggi. Soeharto pada waktu itu memang sudah menjadi petinggi, tapi masih di bawah Ahmad Yani. Tapi kenapa tidak jadi sasaran? Sehingga ada pernyataan bahwa kalau gitu Soeharto nih dalangnya. Ditambah omongan Khalifah tadi, ketika tanggal 30 September malam, untuk memberitahu kepada Soeharto, Pak, akan terjadi peristiwa ini, bergeming, diam saja. Sebagai Pangkostrat, harusnya dia langsung dong menyisir jalan. Mana daerah-daerah yang akan dijadikan sasaran. Tapi Soeharto diam. Makanya ada yang ngomong, ini Soeharto yang jadi dalangnya. Nah, kemudian ada lagi. Masih tetap Soeharto yang dihajar. Ketika Orde Baru akan turun, muncul lagi polemik itu. Soeharto menjadi dalang PKI. Kenapa pula ketika akan terjadi G30 SPKI, Latif, tadi ada orang-orang PKI namanya Latif ya, Letko Latif ya. Latif datang ke rumah sakit RSUD Gatot Subroto menghampiri Pak Harto yang pada waktu itu sedang nungguin anak bungsunya yang kesiram sop panas. Latif ngomong, Pak, akan terjadi begini. Nggak dijawab, nggak melakukan tindakan. Makanya ketika Latif dimahmilupkan, Latif ngomong, saya udah ngomong ke Pak Harto akan terjadi begini-begini, tapi beliau tidak menanggapi. Akhirnya muncul, kalau begitu Soeharto ada main di sini. Itu. Walau halam bisawab ya. Jadi ada lagi yang ngomong lagi bahwa wah ini permainan yang manis dari Pak Harto. Dia tahu, dia baca situasi. Ada yang bilang Pak Harto tidak terlibat, tapi dia bermain cantik di dalamnya. Bermain melihat situasi sehingga nanti dia bisa menjadi dapat kursi pertama. Betul. Seperti yang ditanyakan Saiful, Super Semar itu kenapa tidak diberikan ke Ahana Sution, Saiful? Kenapa diberikan ke Soeharto? Evaki yang nanya ya. Nah, tidak diberikan kepada Soeharto karena pada waktu itu Ahana Sution mental belum bisa. Berdirinya berdiri di kaki sendiri dia belum bisa karena sakit, berdiri mentalnya pun belum bisa. Makanya didukung oleh Amerika. Kenapa? Orang yang paling tidak suka terhadap PKI adalah Soeharto. Nah, makanya dia kan langsung tap MPR nomor 25, dibubarkanlah PKI sebagai partai terlarang. Jadi Fakih, kalau tidak menjadi target, karena pada situasi itu Soeharto baru orang kesekiannya dari Ahmad Yani. Tapi ketika sudah Ahmad Yani dan kawan-kawan si petinggi itu meninggal, baru dimunculkan karena nggak ada orang lagi. Ada Ahana Sution, tapi beliau masih sakit. Begitu Fakih. Fakih. Iya Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Jelas, insya Allah ya. Terima kasih kelompok 1 ya. Ibu, terima kasih, pintar. Jadi kamu bisa menghargai kelompok 1 ya, pintar. Nah itu nanti Ibu kasih nilai kamu bagus itu di afektifnya, kamu bisa menghargai. Jadi itu jawaban dari Alifah yang Ibu tambahkan sedikit-sedikit. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan ke yang bertanya. Kita kasih tepuk tangan ke yang diam tapi mendengarkan. Oke, kelompok 2, silahkan langsung. Saiful dan kawan-kawan, kita eksekusi juga kelompok 2 dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus lagi ya.
Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari kalian, berkembangkan ada tanggung jawab dari kelompok 1. Tar dulu, kelompok 2 silahkan kamu segera melakukan presentasi sambil Ibu memberikan nilai. Kelompok 1 dari Agus sampai Carla. Persiapan kamu Ibu kasih A. Isi, ternyata isi itu kamu kronologi sekali. Belum di kelompok lain Ibu kasih A+, Ibu kasih kamu A+. Pemahaman, Ibu kasih A+ juga, karena bisa terjawab semua. Yang lain harus mengikuti kelompok 1, belum dia contohnya ya. Kamu udah dapat contoh dari kelompok 1. Kamu harus dapat semuanya A++ ya, yang belum maju. Oke, kelompok 2 segera. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Oke, Bu. kelompok 2. Makasih, Bu. Oke, kelompok 2. Kamu pintar, jawabnya itu bisa kamu. Jadi kamu memahami, tidak hanya memindahkan informasi ke PPT sambil nggak dibaca, sambil nggak ngerti. Kamu paham, makanya kamu bisa menjawab. Banyak teman-teman hanya memindahkan saja. Jawabannya aku mah engke saja, itu bahasa Jermannya. Oke, Farah, segera. Kelompok DITII Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa. Ayo gelis. Sudah nampak presentasi kamu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Danu, absen 9. Nama saya Devamar, absen 10. Nama Ya. saya Dominik Vindra Angkasa, absen 11. Satu lagi Terus? ada Dava, Bu, tapi dia lagi KSN. Oh, yaudah, nggak apa-apa ya. Ya, segera saja, Neng. Karena waktu kamu tinggal 9 menit. Oke, teruskan. Bu, sama Farah Aurelia ya, Bu. Kenapa Farah? Ini lagi share screen. Oh, iya. Iya, Ibu tahu itu, Farah. Iya. Ya, Oke, segera Farah. pemberontakan Darul Islam Maaf. Tentara Islam Indonesia. PT-nya belum muncul. Ya, belum kelihatan. Nih, kalau begitu kita punya telinga, bacakan saja juga nggak apa-apa, sambil memanfaatkan waktu. Oke. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Apa sih tujuan dari gerakan ini? Tujuan dari gerakan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negaranya. Teokrasi itu apa sih? Teokrasi itu bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama, atau bisa dibilang pemerintahan oleh wakil Tuhan. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Hukum tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia secara eksplisit menyatakan kewajiban negara untuk menghasilkan undang-undang hukum berdasarkan syariat Islam. Proklamasi Negara Islam Indonesia dibacakan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Citayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, terus. 1. DITI di Jawa Barat. Pemimpin Sekar Marijan Kartosuwiryo. Ia adalah anggota Partai Masyumi dan juga seorang pemimpin yang karismatik. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia memang orang yang pintar, karismatik, dan berpengaruh.
Next slide. Latar belakang. Pertama, kekecewaan Kartosuwiryo terhadap pemerintah di Indonesia. Nah, terkait ini sebenarnya sejak 1942 sudah ada Laskar Hizbullah atau Laskar Islami yang sudah mulai berusaha mengumpulkan kekuatan sekaligus sambil menentang penjajah saat itu. Laskar itu beranggotakan Kartosuwiryo juga. Tapi momennya baru ada pas tahun 1949 saat divisi Siliwangi sudah hijrah ke Yogyakarta, baru mereka membuat negara Islam. Nah, yang kedua, ada keinginan Darul Islam untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, mengenai ini, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kartosuwiryo dan pengikutnya juga melawan tentara Belanda. Tapi mereka termasuk golongan yang menolak perundingan Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Pada akhirnya, mereka ditumpas dengan operasi militer Baratayuda atau taktik pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Dua, DITII di Jawa Tengah. Pemimpin Amir Fattah bergabung dengan Kartosuwiryo pada tanggal 28 April 1949. Bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Latar belakang, Amir Fattah kecewa dengan pemerintahan Soekarno karena dianggap terlalu dekat dengan kelompok komunis. Selain itu, tentara di Jawa Tengah juga kurang diperhatikan. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahfudz Abdurrahman, Ayah Tengah atau Kiai Sumolanggu. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dan dari Divisi Diponegoro. Gerakan DITII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi Merbabu juga telah terjadi kerusuhan yang dilancarkan oleh gerakan Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Wajib. Dua saja, Kang. Dua saja, Neng. Ya, layar penuhkan saja, Neng. Tarik itu yang namanya PPT-nya supaya Ibu bisa ngeliat teman-temanmu yang bertanya. Oke, terima kasih. Siapa Ibu, yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Siapa? Boleh. Saiful. Oh, Saiful lagi. Oke, Saiful. Boleh tidak, Bu? Atau yang lain? Yaudah, Saiful aja daripada nunggu yang lain lama lagi. Oke, tadi kan katanya Soekarno itu lebih memperhatikan komunis. Sedangkan kan Soekarno itu yang mengusulkan Nasakom, yaitu ada agamanya.
kenapa ini tidak diperhatikan oleh Soekarno dibanding lebih dominan komunis? Terima kasih. Ya. Jadi kalau pendapat Saiful dan itu mau langsung jadi pertanyaan, katanya Soekarno memperhatikan komunis. Padahal kan di situ ada Nasakom ya, nasionalis, agama, dan komunis. Kenapa DITII menjadi seolah-olah berontak karena alasan itu, gitu ya Saiful ya? Padahal kan Soekarno ada Nasakom loh, gitu ya. Saya ingin bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Sadrak. Oh iya. Boleh Ya, Sadrak. absen 33, Bu. Saya ingin bertanya. Kemarin juga kamu udah bertanya kan? Ya. Kayaknya. Bu, ini buat kelompok 2, bagaimana personel DITII mendapatkan senjata dan amunisinya? Oke, bagaimana itu personal si DITII dapat senjata dan amunisinya? Oke. Iya, Bu, itu, Bu. Oke. Silakan segera dijawab pertanyaan Saiful dengan Sadrak karena waktu kita tinggal 1 menit sebenarnya. Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Boleh Saiful. Dominik, segera. Oke, jadi pertanyaannya kenapa Soekarno lebih memperhatikan komunis sehingga DITI memberontak karena itu? Yang pertama, karena Soekarno tidak punya organisasi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang mengusungnya pada dasarnya hanyalah partai yang tidak mengakar dan tidak memiliki pengikut yang kuat. Yang kedua, Soekarno membutuhkan organisasi yang membantunya mengimbangi kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang sudah memiliki kekuasaan politik yang resmi, dengan dikeluarkannya dekret Presiden Juli. Dan yang ketiga, Soekarno membutuhkan PKI untuk memberikan kesan kepada Amerika Serikat bahwa Indonesia siap berpaling kepada komunisme, dengan harapan bahwa Amerika Serikat akan mengkhawatirkan Indonesia. Terima kasih. Oke. Tar dulu. Dominik, ulangi lagi jawaban kamu yang awal. Gelis. Yang pertama, Soekarno tidak punya organisasi. PNI yang mengusungnya pada dasarnya adalah partai kaum priai yang tidak mengakar dan tidak memiliki pengikut yang kuat. Oke. Dominik, gini. Jawaban kamu ini nanti ketika kita akan maju menuju demokrasi terpimpin ya. Ya. Itu nanti kamu itu kentalnya jawaban itu nanti ada pada masa di materi demokrasi terpimpin kalau Soekarno seolah-olah tidak punya organisasi sendiri. Sebenarnya Soekarno itu adalah tokoh dari PNI. Ya, Soekarno itu tokoh dari PNI. Hanya kemudian nanti dia lebih dekat dengan komunis, itu nanti tadi Dominik bilang supaya Amerika berpaling lagi ya kepada Soekarno, Soekarno bisa gimana ya tadi jawabannya ya, Soekarno bisa direbut kembali oleh Amerika. Yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya begini, Saiful, kamu pusing, ibu juga pusing. Ini gara-gara pertanyaannya Saiful. Kita pecahkan bersama nih pertanyaan Saiful. Soekarno itu kan katanya lebih dekat dengan komunis. Kenapa harus marah DITII? Padahal kan di situ ini Dominik, padahal kan di situ Nasakom. Ada nasionalisnya, ada agamanya, ada komunisnya. Harusnya DITII nggak boleh marah dong gitu ya Saiful ya, harusnya ya pertanyaan kamu? Iya, Bu. Nah, Dominik, jadi sebenarnya begini, yang di kita salahkan sedikit ini Saiful. Kita harus lihat kronologinya. Nasakom Saiful, Nasakom itu mulai ada 1955. Paham? Kenapa 1955? Ketika PKI memenangkan pemilu, ada 4 partai yang menang, PNI, Masyumi,
NU dan PKI, makanya oleh Soekarno diberikan azas persatuan, yaitu Nasakom. Nah, tapi ini kan tahun 1949. Ya, jadi jangan dikaitkan dengan Nasakomnya. Paham, Saiful ya? Jadi akhirnya membuat Dominik lari terlalu jauh untuk menjawab. Ya, Saiful ya? Jadi kenapa Soekarno lebih cenderung ke komunis? Sehingga DITI seolah-olah menganggap Soekarno cenderung kepada komunis. Padahal mah jawabannya begini. DITII melakukan gerakan ini karena nggak suka kepada Soekarno, karena Soekarno seolah-olah selalu dibayangi Belanda. Mulai tahun 1942, tadi kata teman-temanmu Dominik, sebenarnya sudah punya laskar tuh, Hizbullah dengan Sabilillah. Ya, ini tujuannya adalah nanti akan membuat negara Islam Indonesia. Awal tahun 1942. Ketika merdeka 1945, mereka diam saja. Tapi kemudian ketika Belanda kembali ke Indonesia dengan adanya perjanjian Linggarjati yang tadinya kita dari Sabang sampai Merauke, akhirnya hanya 3 daerah. Nah, DITII, bukan DITI ya, Kartosuwiryo sudah marah. Wah, nggak tegas ini. Ditambah lagi dengan perjanjian Renville, Jawa Barat tempat tinggalnya pun diambil oleh Belanda. Marahlah dia. Gitu, Saiful. Jadi nggak ada keterkaitannya dengan Nasakom. Jadi membuat Dominik bingung. Jadi jawabnya Dominik akhirnya ke ranah tahun 1960-an tadi Dominik. Nah, nanti ketika demokrasi terpimpin Dominik, ini akan terbuka gimana keterkaitan Soekarno dengan CIA Amerika dan juga dengan komunis. Akhirnya kita ribut lagi, ada perang lagi, nanti terakhir PRRI dan Permesta. Di situ akan ribut lagi. Itu ya Dominik ya, jawaban kamu nggak salah, tapi kamu akan lebih kena kalau itu di Soekarno tahun 1960-an ketika demokrasi terpimpin. Saiful, yang Ibu anggap salah Saiful. Kenapa harus dikenasakomkan? Karena ini belum waktunya kita berbicara Nasakom. Jadi marahnya DITII karena Soekarno dianggap nggak tegas terhadap Belanda, mau dipengaruhi, diplomasi pastilah Indonesia yang kalah, Indonesia dipersempit. Begitu Saiful Kasep, ya. Baik Bu, maaf Bu, nggak lihat. Ya Dominik ya, clear ya Dominik ya. Jadi ya, yang salah tuh pertanyaannya Saiful, Dominik, buat kita bingung. Karena Saiful mau memasukkan Nasakomnya di DITII, padahal Nasakom 55, DITII itu 49, ya. Oke, sekarang pertanyaan Sadrak. Jawab tolong pertanyaan Sadrak. Ini kita waktunya sudah lebih dari 7 menit. Singkat tapi jelas pertanyaan Oke, Sadrak. saya yang akan menjawab dari Sadrak. Saya akan menjawab pertanyaan Sadrak, Bu. Oke, Danu. Gimana personel TII bisa dapat amunisi? Nah, personelnya itu banyak mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, terutama para pemilik perkebunan yang akan mendapat keuntungan jika DI atau TII menang melawan TNI. Itu. Gimana nih Sadrak? Pertanyaan kamu bagus sehingga membuat Danu itu cerah untuk menemukan jawaban. Sadrak, dari mana Bu, tadi itu si jawaban Danu bagus banget, Bu. Senjata dan amunisi? Ternyata Sadrak, orang-orang Belanda itu pandai berstrategi, ya. Dia bantu ini kelompok DITII karena dia berpikiran gini, nanti kalau DITII menang dari TNI kalah, baru kita habisin DITII. Jadi sekarang kita bantu dulu. Sebenarnya untuk apa? Untuk melemahkan TNI, Sadrak. Jadi Danu, selain dari para Belanda, para orang-orang perkebunan ya, memasok senjata, memasok makanan, juga mereka kan ketika TNI datang dari Siliwangi, nah mereka perang di situ.
dihadang, terjadi keributan. Nah, terjadi perampasan si senjata. Terus ditambahkan lagi Sadrak, dia punya tentara Sabilillah dengan Hizbullah. Nah, ini adalah tentara-tentara daerah. Dulu jelaslah mereka punya senjata. Mereka si tentara-tentara ini ikut DITII karena mereka kecewa terhadap RERA. Masih ingat RERA? Rekonstruksi rasionalisasi? Mereka akan didemobilisasi oleh Hatta karena Hatta nggak punya biaya untuk APBN. Ya sudah, kurangi saja tentara-tentara daerah. Salah satunya Hizbullah dengan Sabilillah. Akhirnya mereka menggunakan senjatanya untuk mendukung DITII. Itu Sadrak, jawaban betul sekali dari Danu. Dan pertanyaan yang bagus dari Sadrak. Bagaimana Sadrak? Iya Bu, bagus jawabannya. Kamu mau main bagus-bagus aja. Oke, karena pertanyaan kamu juga bagus. Pertanyaan Saiful bagus, pertanyaan siapa tadi, Nadia ya? Nadia, Fakih, semua bagus. Oke, karena waktu kita sudah lebih dari 10 menit, tapi kelompok 2 ini juga harus tahu nilai kan ya. Kelompok yang lain 2 minggu yang akan datang, kamu harus tampil, nggak pakai lama ya. Nggak pakai lamanya, kamu bisa menjadikan nilai A++. Kamu sudah mencontoh kelompok 1 dan kelompok 2 yang dapat A. Kelompok 2, persiapan kamu A. Isi, ibu nggak main-main, langsung ibu kasih A+. Kalau tadi kelompok 1, ibu masih berpikir dulu, tapi ternyata lengkap, ibu langsung kasih A+ juga. Nah, di kelompok 2 itu benar-benar kronologinya. Jadi itulah yang di buku-buku, nggak usah berbelit-belit. Di kelas lain itu berbelit-belit kemana-mana dulu. Kalau kamu langsung, itu materi untuk DITII Jawa. Dan kemudian untuk pemahaman, tadinya ibu akan kasih A saja, tapi ternyata Danu menjawab dengan komplit, jadilah A+ besar. Jadi kamu bisa A+. Sama dengan kelompok 1 ya. Kalau kelompok 2 A+ besar, kalau kelompok 1 sama, kita nilainya sama ya. Yaudah, A+. Oke. Kelompok lain harus A++ ya. Karena sudah mencontoh ya. Isi nggak usah berbelit-belit Sadrak, langsung ke tujuan. Ini kelompok 1, kelompok 2 dari kelas IPA 4 langsung ke tujuan. Kalau yang lain ibu bingung dulu, kemana-mana dulu, akhirnya intinya nggak dapet. Tambahan, yang buat pertanyaan keren. Itulah materi kita yang harus ditanya. Ngapain ke yang lain-lain? Ini ada di IPA 4. Jadi materi itu akhirnya kental, kamu paham. Apa yang diberikan kepada temanmu, kamu menanya dengan hal yang ada di PPT. Jadi sejalan. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2 yang sudah bagus, diakhiri dengan pertanyaan Sadrak yang bagus dan jawaban Danu yang bagus juga. Tepuk tangan dulu. Untuk minggu depan kita refleksi diri dulu ya. Baru minggu depannya lagi kita 3 kelompok. DITII luar Jawa, APRA, dan RMS. Harus bisa, harus segera, cepat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yuk.